warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7D, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah alamin. Sehat semua ya? Baik. Saya akan absen dulu hari ini. Apakah ada yang tidak hadir? Ahmad Hendrik Kurniawan, Abdul Haris, Ahmad Maulana Ramadan. Yang kemarin sakit sudah sembuh? Siapa yang kemarin sakit itu? Oh ya, Rafi. Alhamdulillah hari ini sudah sembuh atas doa kita bersama ya. Semoga ya, alhamdulillah alamin. Semoga kita semakin sehat untuk bisa melaksanakan aktivitas belajar. Amin Allahumma amin. Baik, untuk mengawali daripada sebelum berdoa, coba tempat duduk atau posisi duduknya yang kurang pas dipaskan dulu. Itu yang masih miring itu. Silakan. Baik. Kita akan bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas 7D. Siapa namanya? Wah, oke. Silakan Mas Iqbal untuk berdoa dipimpin. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil fatihil lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Sanuqri'uka fala tansa, 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 sanuqri'uka fala tansa. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anakku, tahukah kalian kira-kira apa yang akan kita pelajari hari ini? Yaitu tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Baik. Ini tadi sudah mandi semua? Saya ingin kalian menjawab pernyataan saya ini. Kalau kemudian benar sesuai dengan kalian, maka angkat tangan. Kalau tidak, maka sampean tidak perlu angkat tangan ya. Coba. Saya tadi pagi sudah mandi. Ya, cukup. Saya tadi pagi sudah melakukan sholat subuh dengan berjamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ini membuat Pak Guru bangga sekali. Baik, saya sudah sarapan pagi. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Jadi Pak Guru bangga sekali ya. Ini artinya kalian sudah benar-benar siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Baik, Pak Safroni akan memberikan pertanyaan lagi ya. Apakah kalian sudah terbiasa membaca Al-Quran di rumah? Oke. Coba yang tadi pagi sudah membaca Al-Quran, angkat tangan. Oh iya, 1, 2, 3, ya hampir semuanya. Alhamdulillah. Baik.
Oleh karena apa kok kita harus selalu membaca Al-Quran? Karena Al-Quran nanti akan menjadi pedoman hidup kita. Baik, ngomong-ngomong kalian apa sih yang kalian tahu dengan bahasa kalian sendiri? Tolong dijawab. Apa sih Al-Quran itu? Ya, yang bisa angkat tangan. Apa sih Al-Quran itu? Menurut kamu apa sih Al-Quran itu? Ya, baik. Ini yang menjadi yang angkat tangan. Namanya siapa namanya? Oke. Siflana, coba menurut kamu Al-Quran itu apa sih? Kitab suci umat muslim. Kita kasih tepuk tangan ya. Ya. Tapi saya yakin di kelas ini selain Siflana ada yang ingin menjawab lagi. Coba dengan jawaban yang berbeda menurut kamu dan yang kamu ketahui. Apa sih Al-Quran itu? Ya. Namanya siapa? Sebutkan. Panggilannya Akbar. Baik, Akbar akan menjawab pertanyaan yang sama tapi dengan jawaban yang berbeda menurut Akbar. Baik, apa sih Al-Quran itu, Bar? Pedoman hidup umat manusia. Saya semakin yakin bahwa kalian sudah benar-benar siap ya tentang pembelajaran hari ini, yaitu perihal tentang Al-Quran dan nanti akan dilanjutkan hadis sebagai pedoman hidup. Baik, kita akan mulai dengan tilawah dulu. Tilawah itu membaca Al-Quran melalui dipimpin oleh satu orang, membaca surat Al-Fatihah ditirukan kepada teman-teman yang lain. Ada yang berani? Atan, ayo coba, Atan maju ke depan. Ya, ke sini membaca surat Al-Fatihah dimulai dari A'udzubillah, kemudian ditirukan oleh teman-teman. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallahul Shadaqallahul 'azim. Sadaqallahul azim. Ya, silakan duduk. Kita kasih tepuk tangan untuk teman kita. Ya, oke, cut. Ya, cukup. Baik, anak-anak, kita akan melanjutkan ya pembahasan yang tadi saya buat pertanyaan dan kalian sudah mampu untuk menjawabnya dengan jawaban-jawaban yang berbeda. Tidak ada jawaban yang salah, yang ada jawaban yang cukup untuk disempurnakan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi Al-Quran, yaitu kitabullah. Kalau Al-Quran dijawab kitab, ya benar. Ya, Al-Quran itu adalah kitabullah atau kalamullah al-munazzalu ala sayyidina Muhammad, yaitu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Apakah untuk Nabi Muhammad saja? Tidak. Untuk umat muslim, untuk umat manusia. Baik. Jadi Al-Quran secara bahasa itu adalah bacaan, ya, yang diambil dari kata qoro'a, berarti membaca. Nah, itu saya tampilkan. Al-Quran adalah wahyu Allah yang menjadi mukjizat. Apa itu mukjizat? Mukjizat, hal yang luar biasa yang terdapat pada Nabi dan Rasul. Oke. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ditulis dengan di dalam mushaf atau kitab, ya, diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya itu bernilai ibadah. Jadi kalau kita membaca Al-Quran sama halnya kita melakukan
ibadah. Tadi saya tanya sama Pak Guru, siapa yang hari ini sudah membaca Al-Quran? Ternyata sudah hampir 90% sudah membaca Al-Quran. Itu artinya kalian sudah melakukan ibadah. Faham tidak faham membaca Al-Quran itu merupakan ibadah. Baik, itu. Kemudian apa itu hadis? Tadi sudah ada yang menjawab. Hadis itu adalah segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu Al-Quran dan hadis ya sebagai pedoman hidup. Berikutnya kita akan fokus pada teks Al-Quran, yaitu surat An-Nisa ayat 59 dan surat An-Nahl ayat 64 tentang kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Petikan surat An-Nahl ayat 59. Di sini ya ayyuhalladzina amanu, artinya wahai orang-orang yang beriman. Kita semua ini termasuk orang yang beriman. Baik. Yang orang yang beriman di dalam surat di dalam ayat ini disuruh atiullaha. Yang pertama disuruh bertaat, patuh, manut kepada Allah. Baik. Orang yang beriman pertama kali yang harus dipatuhi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa atiur rasul. Ada yang tahu artinya? Iya. Dan taatilah Rasul. Berarti yang harus ditaati nomor satu Allah, yang kedua adalah Rasul. Dalam hal ini adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian yang ketiga adalah wa ulil amri minkum, dan pemimpin atau penguasa dari kalian. Jadi kita ini juga mempunyai kewajiban ya, taat satu kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada pemimpin ya, penguasa. Kalau di Indonesia berarti kepada presiden atau pemerintah. Nah, berarti kalau sudah seperti itu, kita patuh kepada hukum, kita patuh kepada peraturan pemerintah, itu merupakan juga ajaran agama Islam. Baik, yang berikutnya adalah fa in tanaza'tum fi syai'in. Kalau kalian terjadi perselisihan, perdebatan, yang satu bilang A, yang satu bilang B, tidak ada solusinya, maka farudduhu ilallahi, kembalikan kepada Allah. Kalamullah adalah Al-Qur'an. Berarti Al-Qur'an itu sumber hukum yang pertama. Saya ulangi, Al-Qur'an itu berarti sumber hukum yang pertama. Wa ilallahi war rasuli, dan kembalikan kepada Rasulullah atau hadis. Berarti hadis itu sumber hukum yang kedua. Coba saya tanya sebelah sana, Al-Quran itu sumber hukum yang pertama. Kalau hadis sumber hukum yang kedua. Al-Quran sumber hukum yang, sedangkan hadis sumber hukum yang kedua. Oke, urutan taat di dalam ayat ini, yang pertama adalah taat kepada Allah. Yang kedua taat kepada Rasul. Yang ketiga taat kepada baik. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Nah, bisa dipahami anak-anak? Nah, itu ayat yang pertama. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumi
yu'minun. Dan kami tidak menurunkan kitab atau Al-Quran ini kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa-apa yang mereka perselisihkan, serta Al-Quran itu menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, jadi dengan adanya Al-Quran maka menjadi satu mukjizat. Nabi itu seorang yang ummi. Ummi. Tahu kalian ummi itu apa? Ummi itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Loh, berarti Nabi lah bodoh, Pak? Jawabannya tidak. Justru itu menjadi bukti bahwa Al-Quran bukan karangannya Nabi, tetapi Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, bisa dipahami anak-anak? Baik, untuk menghilangkan rasa kantuk kita tepuk tangan dulu. Oke. Nah, tapi kita menggunakan tepuk tangan 5 macam yang sudah biasa kita lakukan. Masih ingat ya? Oke. Kalau ada yang salah, nanti bisa saya panggil berdiri ke depan, saya kasih soal dan harus dijawab saat itu juga. Siap ya? Siap. Konsentrasi? Ya? Oke. Siap? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke. Pak Saf, saya kasih contoh dulu, barangkali kemarin ada yang tidak hadir. Ya, ada yang sakit, yang kemarin yang ada acara keluarga mungkin. Maka hari ini saya kasih contoh dulu. Oke, kalau saya bilang tepuk, Anda jangan menirukan dulu ya. Jangan menirukan dulu. Oke, kalau saya bilang mengatakan tepuk 1, tek di depan posisinya. Tepuk 2, oke, kanan 1, kiri 1. Oke, kalau saya bilang tepuk 3, ya, brek. Oke ya, kanan, tengah, kiri. Oke, kalau tepuk 4 berarti kanan 2 kali, kiri 2 kali. Tepuk 4, gitu ya. Oke, tek. Kalau tepuk 5, kanan 2, kiri 2, depan atas 1. Tepuk 5. Oke, paham ya? Oke, kita mulai. Sudah konsentrasi? Oke, tepuk 1. Oke, sudah bisa. Tepuk 2. Oke, bagus. Ada yang telat sedikit tapi nggak apa-apa. Oke, tepuk 3. Oke, siap-siap untuk tepuk 4 berarti ya. Tepuk 4. Seperti ada yang tidak bareng, siapa namanya? Oke, sekarang tepuk 5. Oke, 2 kali tepuk 5. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Sekarang kegiatan kita adalah membuat kelompok, ya. Membuat kelompok. Nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan, ya, tugas yang akan saya berikan. Yang pertama adalah sekarang pembuatan kelompok, dan masing-masing kelompok itu ada ketuanya. Sekarang silahkan saya hitungan 10 sudah berbentuk kelompok. Oke, silakan. 1. Nah. Bangkunya diposisikan. 2. 3.
3, 4, 9. Oke, 10. Silakan menyiapkan lembaran yang kosong. Oke, dari masing-masing kelompok. Sudah selesai tugas kelompoknya? Siap untuk dipresentasikan? Baik, Pak Saf yakin kalian adalah anak-anak yang cerdas. Untuk itu kali ini Pak Saf ingin mendengar langsung dan kita akan saksikan langsung presentasi dari masing-masing kelompok. Baik, kelompok 1 apakah sudah siap? Ya. Oke. Yang pertama akan kita saksikan bersama presentasi dari kelompok 1. Silakan yang mewakilinya maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alfian Rizky Hasan. Saya mewakili dari kelompok 1 beranggota Ibrahim Chandana Putra, Maulana Malik Ibrahim, Muhammad Alfian Rizky, Maulana Farid Fawas, Syamul Afwan, Vino Nabisa, Aifa Kafi, dan Fakir Albanza. Saya akan menjelaskan kandungan Quran surat An-Nisa ayat 59 adalah menjelaskan untuk patuh data kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah dan pemimpin-pemimpin kita, serta menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa presentasi dari kelompok 1 ya, yang menjelaskan dan merangkum serta membeberkan isi kandungan daripada surat An-Nisa. Oke, yaitu tentang ketaatan, kewajiban kita taat kepada Allah, kemudian taat kepada Rasul, dan juga taat kepada penguasa. Baik, sekali lagi terima kasih saya sampaikan kepada kelompok yang pertama. Apa yang bisa kalian ambil dari pembelajaran hari ini? Saya paham bahwa Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Paham bahwa Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Iya, jawaban yang luar biasa kita kasih. Yang kedua, jawaban yang luar biasa. Saya ingin lagi jawaban yang berbeda. Apa yang sudah kalian dapatkan, yang sudah kalian pahami dari pembelajaran hari ini? Coba silakan. Oh iya, namanya siapa? Rafli Al-Farisi. Iya, Rafli Al-Farisi. Apa yang kamu pahami? Saya menjadi paham bahwa Al-Quran menjadi sumber. Terima kasih atas jawabannya tadi. Coba saya masih kurang puas lagi. Ada enggak jawaban yang lain dari apa yang kalian pahami dari pembelajaran hari ini? Saya menjadi paham bahwa yang pertama kita harus taat kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada para penguasa. Iya, kita kasih tepuk tangan. Oke. Ya. Baik, luar biasa ya. Jadi harus tertanam dalam pikiran kita
dalam jiwa kita, dalam hati kita, bahwa kita mempunyai kewajiban yang berupa taat. Pertama kepada Allah sesuai dengan ayat tadi, yang kedua kepada Rasulullah Nabi Muhammad, yang ketiga kepada penguasa. Sekali lagi coba, siapa yang bisa menjawab, memberikan masukan, memberikan jawaban ya dari apa yang kalian pahami dari pembelajaran hari ini? Silakan. Siapa? Saya, Pak. Oh iya, silakan. Saya menjadi paham bahwa membaca Al-Quran merupakan ibadah. Iya, membaca Al-Quran merupakan ibadah. Oke, kita tepuk tangan dulu. Oke. Baik, anak-anakku sekalian, terima kasih. Saya bangga sekali kalian sudah bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Kita sudah dapat menyimpulkan, dapat menggali informasi terkait dengan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Baik, kita akan bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Silahkan ketua kelas untuk menyiapkan berdoa sebagai berakhirnya pembelajaran hari ini. Silakan. Sebelum menutup pelajaran, mari kita berdoa agar diberi kemanfaatan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal. Kurang lebihnya dari Pak Guru mohon maaf ya. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan insya Allah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat selalu. Hari ini kita sebelum belajar kita akan melaksanakan berdoa terlebih dahulu ya. Kita akan berdoa terlebih dahulu, mudah-mudahan pertemuan hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi Terima kasih. Setelah itu saya akan mengabsen kalian. Ahmad Iga Al-Muhafidin, Ahmad Ilham Malik, Danikep. Ada yang sakit hari ini? Ya, kita doakan yang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik. Selanjutnya Pak Guru akan mengajak kalian untuk lebih mencintai tanah air, yaitu wawasan kebangsaan dengan cara kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Setuju ya? Siap? Oke. Silakan berdiri semua. Hitungan 3, nyanyikan lagu Indonesia Raya, kita mulai. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku,
silakan duduk kembali. Anak-anak, Pak Guru hari ini akan menjelaskan ya, yaitu modul P5 yang kaitannya dengan suara, bertemakan suara demokrasi. Kalian bisa mengamati di papan tulis ya, setelah kita berdoa nyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, ini tujuan pembelajaran kita adalah siswa diharapkan telah mengembangkan secara spesifik 4 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, gotong royong, mandiri, dan bernalar kritis. Nah, itu. Kemudian alur pembelajaran kita, lalu pencapaian proyek ya. Siswa diajak untuk mengenal dan belajar tentang demokrasi secara nyata pada lingkup sekolah. Jadi demokrasi itu ya tidak hanya dalam skup berbangsa, bernegara, tapi sesungguhnya demokrasi itu bisa terlaksana juga di dalam lingkup sekolah. Baik. Oke, saya lanjutkan lagi. Apa itu demokrasi? Nah, ini Pak Guru akan menjelaskan ya. Pada tahap ini akan menjelaskan apa itu demokrasi. Coba dibaca secara bersama-sama menurut Soekarno. 1, 2, 3. Menurut Soekarno, demokrasi adalah suatu pemerintahan rakyat atau demokrasi adalah suatu cara membentuk pemerintahan yang memberikan hak kepada rakyat untuk ikut dalam proses pemerintahan. Nah, siapa yang tak kenal Soekarno? Insinyur Soekarno adalah presiden pertama Republik Indonesia. Nah, beliau berpendapat bahwa demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Apa artinya? Sesungguhnya dalam negara ini yang terpenting adalah rakyat. Yang menjadi orientasi adalah rakyat, bukan pejabat. Itu artinya ya, rakyat juga harus ikut di dalam pemerintahan sesuai dengan porsinya masing-masing. Ya, ada yang petani, ada pedagang, ada peternak, ada guru. Ya, semua itu harus ikut andil di dalam mengembangkan ya kemajuan bangsa Indonesia. Jadi tugas keamanan tidak hanya milik Pak Polisi saja. Tugas keamanan adalah kewajiban kita semua. Bagaimana kita bisa menjaga diri, menjaga keluarga, menjaga lingkungan agar tetap aman. Jadi salah paham ya. Oke. Berikutnya adalah ini. Bagaimana contoh demokrasi di sekolah? Contoh penerapan budaya demokrasi di sekolah antara lain apa? Dengan cara apa? Bermusyawarah untuk penataan tata tertib di sekolah, khususnya tata tertib di dalam kelas. Bermusyawarah dalam penyusunan kelompok piket sekolah, kelompok dalam pelajaran, dan kepengurusan kelas serta pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Jadi kata kuncinya apa untuk memutuskan sesuatu? Harus didahului dengan bermusyawarah. Harus didahului dengan bermusyawarah. Nah, gitu. Jadi tidak hanya di pemerintahan, di kelas, di sekolah ini kita bisa menerapkan demokrasi. Janganlah kemudian satu sekolah ya, di dalam kelas kita itu ada demokrasi, yaitu dengan cara apa? Bermusyawarah. Kalau kita berdemokrasi itu mengangkat pemimpin itu seperti kalau kita sholat berjamaah itu ya. Kita tidak mungkin sembarangan
kita tidak mungkin sembarangan mengangkat seorang imam. Imam itu pasti ya satu yang paling pintar, yang paling banyak ilmunya, yang paling baik bacaannya gitu. Sama ketika kalian memilih ketua kelas, cari anak yang paling paling tegas. Ya, cari anak yang paling mampu untuk memimpin teman-temannya. Jangan yang paling kecil dijadikan Dijadikan ketua kelas. Seakan kasihan nanti dia tidak mampu untuk untuk membawai teman-temannya. Nah, gitu. Itu dalam lingkup kelas. Sebagai kelompok belajar pun juga demikian. Yang menjadi ketua kelompoknya harus harus yang paling pinter, yang paling tegas. Nah, gitu. Nah, di dalam menentukan keputusan itu harus didasarkan dengan musyawarah. Ya. Seperti apa? Contoh, membagi jadwal piket harus dimusyawarahkan. Membagi kelompok, membentuk struktur kepengurusan kelas itu juga harus harus didasari dengan musyawarah. Nah, gitu. Paham ya anak ya? Nah, sekarang ada ketua OSIS idamanmu itu seperti apa sih? Nah, itu. Nah, jadi ketua OSIS idamanmu itu seperti apa? Pasti kalian misal ya punya ketua kelas, pengennya punya ketua kelas yang seperti ini. Pinter, tegas, pengertian, tidak pilih kasih, misal seperti itu. Ya. Lah, di dalam prakteknya pemilihan, baik itu pemilihan ketua kelas atau pemilihan OSIS, ya, itu tidak benar kalau Kalau golput. Apa golput itu? Ayo, siapa yang tahu? Golput itu apa? Golput itu golongan putih, alias dia tidak memilih. Ada calon ketua OSIS A, B, C, D. Lalu kamu lihat 1 A kurang bagus, B kurang bagus, C kurang bagus, D kurang bagus. Akhirnya sampai mengambil sikap, wes lah, saya nggak usah milih. Coba, itu benar apa tidak? Jawabannya benar atau salah? Benar apa salah? Sampai pemilihan ketua OSIS, pemilihan ketua kelas umpamanya ya, jagonya A, B, C. Misal ada Tono, ada Tino, ada Tini. Sampai bilang, Tono itu orangnya begini, Tino kurang tegas, Tini anaknya manja. Wes lah, saya nggak milih. Sikap kamu tidak memilih pemimpin itu disebut golput. Lah, golput itu tidak benar, sehingga kita harus memilih. Nah, paham ya saudara ya? Oke. Golput bukan solusi. Ayo kita memilih. Baik. Nah, setelah ini silakan berunding dengan kelompoknya, ya. Dengan kelompoknya dibagi 3 kelompok atau 4 kelompok itu aja. Coba Anda berdiskusi seperti apa kriteria seorang pemimpin, seperti apa ketua OSIS yang sampai idamkan, yang seperti ini, yang cantik misal. Coba sampai diskusi. Kemudian ditulis di lembar kerja di sini, ya. Kemudian nanti saya akan tunjuk nanti satu persatu untuk membacakannya. Paham ya? Oke, baik. Siap untuk membagi kelompok ya? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Paham ya? Oke. Shallu ala Nabi Muhammad. Oke, silakan dibagi kelompoknya langsung. Nah, jadi
Ya, kriteria itu penilaian kamu. Menurut kamu seperti apa sih sosok pemimpin yang kamu idolakan itu? Nah, itu ya. Oke, bisa untuk ditulis. Nanti gantian. Ya, silakan. Ya, silakan didiskusikan seperti apa. Sudah? Baik. Kelompok 1 sudah? Ya. Coba saya pengen satu anak yang berdiri di situ membacakan ya. Kelompoknya siapapun bisa. Ya. Memimpin oke, coba sampai dulu. Nah, ya. Ayo, silakan dibaca di situ aja. Ya. Ketua OSIS idaman kami. Ya. Iya, terus. Tegas. Bagus. Tidak pilih kasih. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke. Bisa balik. Coba semua melihat di depan ini. Baik. Ada quotes di hari ini. Pemuda hari ini pemimpin di masa datang atau masa depan. Baik. Kalian sekarang saya sudah bisa menyimpulkan dari apa yang sudah kalian diskusikan dengan baik. Ya. Ciri-ciri untuk menjadi seorang pemimpin. Entah itu hanya sekedar pemimpin ketua kelompok, ketua kelas, ketua OSIS, atau nanti pemimpin yang lebih tinggi lagi. Nah, apa fungsinya? Kalian sebagai warga menginginkan pemimpin yang ideal seperti itu. Tugas kita adalah memantaskan diri. Apa? Memantaskan diri. Maksudnya apa? Maksudnya adalah satu, kalau kalian ingin seorang pemimpin yang tegas, ya, maka siapapun dari kalian ini bisa menjadi pemimpin asal sikapnya tegas. Dan kalau kamu sudah diamanati menjadi seorang yang pemimpin, maka jadilah pemimpin yang tegas. Paham? Jadi kita adalah fungsinya untuk memantaskan diri. Baik. Saya kira sampai di sini dulu ya pertemuan hari ini ya. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya untuk kita semua. Ya, sampai ketemu pada kesempatan berikutnya. Modul aktualisasi P5 sampai di sini dulu. Kita akhiri dengan membaca wal asri secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Pak Guru mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucapan, salah tindak laku di kelas ini. Kita akhiri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.